sejak kapan sih review renovasi GBT ini? GBT. Tanggal berapa? Ya, GBT itu sekitar pertengahan tahun lalu ya. Baik. Tahun lalu, jadi kita mendapatkan arahan dari PSSI dan dari Kemenpora bahwa termasuk ada instruksi presiden juga yang memutuskan bahwa GBT dan beberapa stadion lainnya itu menjadi tuan rumah untuk yang piala yang FIFA U20 ya. Betul. Nah, itu rencananya kan dihelat di tahun ini di bulan Maret. Nah, jadi kenapa kok sampai ada instruksi presiden itu ya karena waktunya cukup mendesak untuk segera direalisasikan. Nah, jadi pertengahan tahun lalu sampai kita sudah mengalokasikan anggaran di pemerintah kota. Itu ada beberapa, kan kita ada GBT, terus ada Tambak Sari dan lapangan tor. Di GBT sendiri adalah GBT Stadion Utama dan 3 lapangan latihan. Total anggarannya sih untuk yang lapangan utamanya 42 miliar. Itu untuk ganti rumput sama lampu dan perbaikan area-area interiornya, termasuk ruang ganti dan semacamnya. Itu udah terselesaikan semua. Kemudian ada eksterior, itu juga ada anggarannya sekitar 7 miliar, sudah selesai semua. Ada lapangan latihan, ada sekitar 50 miliar, dan single seat ada sekitar 27 miliar. Kemudian akses jalan sekitar 20 miliar. Area parkir ada sekitar 8 miliar. Jadi memang cukup besar anggarannya, dan itu memang untuk antisipasi waktu FIFA U20 kemarin. Oke. Itu tanggal berapa sampai tanggal berapa, Pak? Untuk apanya? Pelaksanaan pekerjaannya? Iya. Ini semua dimulai di sekitar bulan Juni ya. Bulan Juni sampai akhir tahun kemarin. Oke, baik. Terus ini, 6 Pak. bulan ya? 6 bulan mungkin ada pada saat pembangunan tersebut dilakukan peninjauan atau mungkin dilakukan oleh PLT Wali Kota mungkin, Pak? Kalau peninjauan PLT Wali Kota memang ada Iya. beberapa waktu yang lalu sudah melakukan peninjauan ke sana. Peninjauan dari FIFA, dari PSSI juga rutin ke sana kemarin sebelum adanya kabar penundaan U20 ya. Oke. Hasil peninjauan itu seperti gimana, Pak? Ya, jadi kalau secara umum sih pekerjaan kan memang sudah selesai semua. Cuman pekerjaan ini kan untuk GBT kan sangat besar ya. Iya. Jadi pelaksanaan pekerjaan pun juga bertahap menyesuaikan anggaran dan prioritas pelaksanaan pekerjaan. Jadi memang kita prioritaskan pada saat itu untuk operasional gimana biar pertandingan sepak bola bisa dilakukan atau latihan bisa dilakukan. Kan kebutuhannya adalah rumput dan lampu, itu adalah prioritas. Sedangkan yang lain-lainnya itu bisa dilakukan di tahap berikutnya. Pak, kalau untuk lampu sama rumput itu standar FIFA-nya itu berapa, Pak? Kalau rumputnya sesuai jenisnya ya. Jadi FIFA itu karena Indonesia Surabaya termasuk daerah tropis ya. Jadi yang direkomendasikan rumputnya adalah Joycia Matrela dan Joycia Japonica, dua jenis itu. Baik. Dan yang kita pasang memang yang Joycia Japonica menyesuaikan dengan kondisi tanah dan iklim yang cocok di Surabaya. Yang intinya rumputnya yang bandel itu adalah Joycia Japonica. Itu yang kita pakai. Kalau lampu sendiri lapangan utama itu sesuai pertandingan internasional itu 2400 lux, sedangkan untuk pertandingan itu 800 lux. Untuk yang sudah dipenuhi. kursi penonton, terus untuk ruang latihan sendiri standar dari FIFA seperti gimana, Pak? Kalau single seat sih sudah terpenuhi semua ya. Jadi permintaan FIFA adalah semua harus ada single seatnya. Itu sudah terpasang 45.000 seat di sana. Kemudian kalau ruang ganti juga sudah sesuai standar semua, ada bak rendamnya juga. Oke, baik. Pak, kalau untuk ditundanya itu kapan, Pak? Yang penundaan mendadak Piala Dunia itu, Pak? Penundaannya kan baru sekitar bulan awal tahun ini ya, awal tahun 2021 ini yang harusnya jadwalnya FIFA melakukan peninjauan di bulan Januari Februari 2021, tapi di saat itu kita menunggu kabar ternyata dilakukan pembatalan. Karena pandemi ini ya, Pembatalan Pak? tapi penundaan ya ditunda sampai 2023 kalau nggak salah. 2003 karena 2023. pandemi. Ya, karena kondisi. Oke, mungkin ada rencana ini, Pak, tindak lanjut pasca ditunda ini, Pak? Kalau ditunda ini memang ada beberapa pekerjaan yang memang tetap harus dilaksanakan karena prioritas dan itu memang tidak masuk di anggaran yang tahun lalu karena kita pelaksananya bertahap. Seperti di lapangan latihan itu masih belum ada pagar, itu nanti kita upayakan untuk dilaksanakan tahun ini. Kemudian perbaikan kamar mandi penonton itu karena di stadion utama itu kamar mandi penonton itu bisa sampai 400 bilik, itu kondisinya ada beberapa yang sudah rusak, itu akan kita lakukan pembenahan juga. Baik. Jadi bertahap semuanya. Baik, kalau dengan adanya pekerjaan yang seperti itu ada pembengkakan biaya, Pak, atau gimana, Pak?
Kalau pembengkakan biaya, istilahnya bukan pembengkakan biaya ya, tapi emang dibutuhkan penambahan biaya lagi. Dan itu memang untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang belum tuntas di tahun lalu. Mungkin kisaran Bukan belum tuntas, tapi tidak termasuk dalam anggaran tahun lalu. untuk kisaran biayanya itu berapa Pak? Kisaran Perkiraan. biaya untuk yang stadion, untuk yang prioritas sendiri sekitar 10 miliar. Yang pekerjaan prioritas seperti pagar-pagar, kemudian utilitas dari NASA dan semacamnya. Baik, Pak, mungkin dengan ditundanya itu apakah sempat ini ada kayak rapat hearing Komisi C, Pak? Mungkin bersama dengan dinas terkait selain Cipta Karya, mungkin ada Dispora atau DPRD gitu, Pak? Kalau hearing masih belum ada ya, tapi memang ada rencana ini dari tim anggaran untuk refocusing anggaran. Teman kita sudah sampaikan bahwa harusnya ada anggaran sekitar 20 miliar, tapi karena refocusing kita prioritaskan kembali mana yang lebih urgent untuk dilaksanakan, itu yang kita usulkan. Oke, baik, Pak. Dengan ditundanya Piala Dunia ini mungkin sejauh ini ada ini nggak orang yang atau mungkin kelompok yang menyewa stadion gitu, Pak? Kalau sewa stadion ini kan masih posisi Pandemi. pelaksanaan pandemi juga. Selain itu juga posisi pelaksanaan kan baru berakhir bulan Desember kemarin, dan mereka ini masih ada proses pemeliharaan dari pihak kontraktor pelaksana. Jadi sekitar 3 bulan masa tumbuhnya rumput itu baru bisa dipergunakan. Nah, ini kan masih masa pemeliharaan, takutnya nanti kalau ada kerusakan dan semacamnya, proses klaimnya ini yang agak menyulitkan nantinya. Jadi kita masih menunggu proses 3 bulan ini selesai dulu fase pemeliharaan dari kontraktor. Baik, dengan ditundanya Piala Dunia ini, Pak, barangkali ada pesan bagi masyarakat Kota Pahlawan mengingat pesta ini kan pesta yang dinanti, toh, Pak? Ya, jadi memang kami memang seperti awalnya kita untuk melaksanakan pembangunan ini kan ini agar bisa bermanfaat untuk warga kota untuk meningkatkan olahraga khususnya sepak bola di Surabaya. Jadi meskipun ada penundaan, saya berharapnya sih masih tetap bisa dipergunakan oleh warga Surabaya untuk kompetisi-kompetisi lokal maupun nasional ya.